selamat datang di podcast Kelompok 1. Kita akan membahas topik yang sering-sering ditanya nih sama orang-orang, yaitu kenapa sistem pendidikan di negara lain terlihat lebih maju dibandingkan di Indonesia. Bersama dengan rekan saya, di sini ada Nabila. Halo. Di sini ada Zahra. Oke, kita di sini akan membahas tentang kenapa pendidikan di setiap negara itu berbeda dan faktor utama apa sih yang paling mempengaruhi di setiap negara itu. Jadi faktornya itu ada 3. 1, paradigma pendidikan negara, mau mencetak warga seperti apa. Yang kedua, kualitas dan pelatihan guru. Yang ketiga, konsisten kebijakan jangka panjang. Ekstrim, ada jangan lupa budaya belajar, ada yang kompetitif ekstrim, ada juga yang menekankan kesejahteraan siswa. Oke, kita bahas ke selanjutnya. Selanjutnya itu ada struktur pendidikan. Dan untuk kelima negara tersebut, siapa nih negara yang paling unik di antara semuanya? Yang paling unik itu ada Indonesia, Malaysia, Jepang, dan Korea punya pola 6-3-3, yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Dan Finlandia itu beda sendiri, 9 tahun pendidikan dasar terpadu tanpa pemisah jurusan sendiri. Finlandia sengaja menunda kompetisi. Jepang dan Korea setuju memperkenalkannya sejak awal. Nah, apakah benar siswa Korea itu tidak pulang-pulang, guys? Ya benar, secara praktiknya itu iya. Total belajar mereka itu sekitar 10-12 jam, di mana itu sudah termasuk itu hagwon atau kelas bimbingan belajar di luar sekolah. Dan untuk di Jepang sekitar 7-9 jam. Dan untuk di Indonesia dan Malaysia itu mereka hampir sama, sekitar 5-6 jam. Dan untuk Finlandia itu beda sendiri, sekitar 4-5 jam. Dari paradoksnya, Finlandia justru performanya paling tinggi, jadi durasinya bukan segalanya. Banyak yang bilang siswa Indonesia itu apakah benar banyak mata pelajarannya? Iya betul guys, bisa sampai 8 atau 10 mapel per hari. Malaysia mirip sih sama Indonesia. Jepang itu ada 5-6 mapel tapi intens. Finlandia hanya 3-4 mapel per hari. Namun pedalaman konsepnya jauh lebih kuat. Nah, masalah kita itu bukan di kuantitas mapelnya, tapi fragmentasi. Topiknya itu banyak, tapi mereka itu hanya membahas yang singkat-singkatnya saja. Jadi mereka tuh membahasnya yang dasar-dasarnya, tidak sampai mendalam. Bagaimana sih gaya mengajar di masing-masing negara? Nah, untuk di Indonesia ada transisi dari teacher ke project based. Dan yang kedua ada Malaysia, fokus literasi dasar dan keterampilan abad 21. Dan yang ketiga ada Jepang, lesson studi, disiplin dan kolaborasi. Nah, kalau di Finlandia itu mereka waktunya fleksibel, PR-nya juga mereka sedikit, gurunya pun bebas menentukan metode cara pembelajarannya. Finlandia juga memperlakukan kelas sebagai laboratorium ide yang membuat mereka itu lebih berbeda dan sering disebut oleh dunia itu negara paling unik. Oke, aku mau nanya nih, syarat menjadi gurunya itu gimana sih guys? Nah, untuk di Indonesia itu biasanya harus S1 plus PPG. Yang kedua itu Malaysia harus S1 dan sertifikat guru. Dan yang ketiga harus lisensi atau ujian prefektur. Yang keempat ada Korea, kuliah pendidikan plus ujian. Nah, karena itulah profesi guru di Finlandia itu kemungkinan untuk lulusnya itu sangat prestisius. Ya sekitar 10%-an lah untuk lulus seleksi tersebut itu. Selanjutnya aku mau nanya nih guys, gaji di bermacam-macam negara itu sama atau berbeda ya guys? Jadi gaji di setiap negara itu berbeda. Kalau di Indonesia itu sekitar 2-7 juta. Itu pun tergantung dengan statusnya. Kalau di Malaysia sekitar 8-20 juta. Dan kalau di Jepang itu sekitar 28-33 juta. Di Korea itu 27-40 juta. Dan yang paling besar itu di Finlandia, kurang lebih itu ada 78 juta per bulannya. Nah, jadi gaji itu bukan satu-satunya faktor yang memenuhi motivasi dan kualitas rekrutmen. Katanya Indonesia itu sering mengganti kurikulum.
Seberapa sering sih guys Indonesia mengganti kurikulum itu? Nah, untuk Indonesia itu sering mengalami pergantian kurikulum sekitar 5-7 tahun sejak kemerdekaan di tahun 1947. Dan untuk Malaysia, Korea, Jepang, dan Finlandia itu lebih stabil, yaitu 10 tahun perbaruan kurikulum. Masalah kita itu bukan diganti kurikulumnya, tapi implementasi nilai kurikulum yang sudah dilakukan belum matang, tapi sudah diganti lagi. Oke guys, jadi apa sih pelajaran yang paling penting itu di bermacam-macam negara? Yang paling penting itu di Jepang dan di Korea itu mereka bisa melalui dengan cara kedisiplinan dan juga kerja keras. Tapi di sisi lain mereka pun mengalami stres yang cukup tinggi. Dan untuk di Finlandia itu mereka unggul lewat sistem humanis dan guru berkualitas sangat tinggi. Kalau di Malaysia punya kebijakan lebih stabil. Kalau di Indonesia itu menghadapi tantangannya itu cukup besar, seperti skala, keberagaman, dan juga konsistensi dalam belajar. Nah, jadi nggak ada kurikulum yang bisa di copy paste. Yang kita butuhkan sekarang adalah yang versi Indonesia yang lebih dibutuhkan. Oke, terakhir nih guys, apakah dari 5 negara yang tadi disebutkan oleh teman-teman itu memiliki sistem daring atau tidak? Nah, yang memiliki sistem daring itu adalah Finlandia karena di sana itu memiliki cuaca ekstrim dan krisis. Nah, di Malaysia, Indonesia, Jepang itu juga sempat daring karena kalian tahu pada umumnya yaitu ada penularan virus COVID-19 yang pastinya pembelajaran terus menggunakan daring selama COVID terjadi. Terima kasih untuk Nabila dan juga Zahra. Semoga podcast kali ini bisa membantu kita untuk melihat pendidikan secara lebih jernih dan tidak untuk membandingkan hanya untuk keirian kita, tapi untuk sebagai pembelajaran ke masa depan. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa. Bye bye.